Perjumpaan melalui konferensi video seperti Zoom atau Google Meet sepertinya menjadi salah satu kebutuhan penting di zaman modern ini untuk mengakomodasi banyak orang yang kesulitan untuk mengadakan perjumpaan secara langsung. Di depan mesin pintar berkamera ini, kita ternyata masih bisa memenuhi dan memuaskan kebutuhan sosial kita agar relasi dan perjumpaan antar manusia masih dapat terjalin. Tapi berkomunikasi dengan cara berbicara atau mendengar saja dirasa tidak lagi cukup, sehingga penampilan wajah menjadi sebuah kelengkapan, bahkan keharusan yang akan menyempurnakan komunikasi kita. Maka tidak heran jika sebagian besar dari kita akan merasa aneh dan merasa tidak connect, tidak terhubung, jika mereka yang tergabung di dalam Zoom itu tidak bersedia menyalakan kameranya untuk menampilkan wajahnya ketika sedang berbicara. Indera penglihatan inilah yang sangat membantu kita untuk mengalami perjumpaan dan relasi dengan siapapun. Dengan cara yang sama, Allah dalam kegenapan waktu juga menjadi manusia agar keberadaannya dapat dicerap dan dijumpai melalui wajahnya dalam diri Yesus, Sabda Allah yang menjadi manusia. Paulus dalam bacaan kedua menegaskan hal ini ketika ia menulis, "Setelah genap waktunya, Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan." Allah yang tidak kelihatan berinisiatif datang ke dunia, masuk ke dalam sejarah manusia dan menjalin relasi dengan manusia dalam wajahnya, dalam wujudnya yang kelihatan oleh indera kemanusiaan kita. Wajah menjadi sebuah gambaran wujud kehadiran yang akrab karena pribadinya yang berkenan untuk dijumpai dan dikenali. Gambaran wajah inilah yang juga disebutkan dalam kitab Bilangan pada bacaan pertama yang menyebutkan rumusan kalimat berkat yang harus dikatakan oleh imam Yahudi kepada seluruh umat Israel. Dalam kalimat berkat imam yang kedua, kita tadi mendengar, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Kemudian berkat imam yang ketiga berbunyi, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Rumusan kalimat berkat imam yang menyebut wajah inilah yang akhirnya menjadi nyata dalam sejarah keselamatan manusia ketika Yesus lahir di Bethlehem. Kerinduan untuk memandang wajah Allah akhirnya terwujud dalam rupa manusia yang berkenan untuk dilihat oleh ciptaannya sendiri. Dalam wujudnya sebagai manusia, ia bahkan tidak menolak untuk mendapat pertumbuhannya sebagai manusia melalui keibuan Maria yang dengan setia memelihara dan membesarkan Sabda Allah dalam kandungannya. Kesediaannya menjadi bunda Yesus telah menjadikannya sebagai tabernakel perjanjian baru, karena di dalam tubuhnya sebagai manusia, ia diperkenankan membawa roti hidup dari surga yang akan memberi hidup dan keselamatan kepada dunia. Maka tidak cukup bagi kita untuk menyebut Maria sebagai bunda Yesus, tetapi Maria sungguh adalah bunda Allah. Sebab kita tidak bisa sekaligus memisahkan atau membedakan antara Yesus sebagai manusia dan Yesus sebagai Allah. Dalam diri Yesuslah terjadi kepenuhan yang sempurna ketika Sabda menjadi daging. Dengan demikian, dogma Santa Maria Bunda Allah tidak hanya mengarahkan pandangan kita ke Maria sebagai hamba yang setia, tetapi di dalam dogma ini sekaligus terkandung inti iman kita tentang misteri inkarnasi yang sungguh mengimani Yesus sebagai Allah dan sungguh manusia. Melalui tubuh Maria, Allah yang kekal dari sejak semula mendapat wujud kemanusiaannya.
sehingga wajah Allah yang penuh kasih sungguh dapat dicerap dikenali oleh indera manusia. Di dalam Injil Lukas hari ini, kita juga mendengar bagaimana kehadiran wajah Allah ini tidak hanya dialami oleh keluarga kudus, tapi semakin meluas kepada para gembala yang dengan cepat-cepat berangkat ke Bethlehem. Kabar sukacita yang mereka dengar dari malaikat menjadi sempurna setelah mereka melihat sendiri penyelamat dunia dalam wujud kemanusiaannya. Dikatakan dalam Injil bahwa para gembala kembali sambil memuji dan memuliakan Allah karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat. Semoga kita yang sudah mengalami kehadiran Allah dalam setiap sakramen sebagai tanda yang kelihatan dari Allah juga kembali ke dalam hidup harian kita di tahun yang baru ini dengan penuh harapan dan sukacita sambil memuliakan Allah. Biarlah relasi kita dengan Allah dan sesama semakin erat terjalin, bukan hanya dengan kata-kata dan menyembunyikan wajah kita terhadap sesama, melainkan dengan penuh kegembiraan kita berani memunculkan pribadi kita sepenuhnya dengan wajah yang selalu menawarkan sukacita dan harapan kepada banyak orang. Dengan demikian, kita bersama-sama menatap tahun baru 2024 dengan penuh iman dan harapan oleh karena keyakinan kita kepada wajah Allah yang selalu menyinari kita dengan terang kasih-Nya. Selamat tahun baru 2024. Semoga terang wajah Allah yang penuh kasih dan kuasa selalu mendampingi dan menerangi segala rencana dan langkah kita di tahun yang baru ini.